Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara bil wujud bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin Bapak Ibu Takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas keistiqomahan kita di dalam melaksanakan apa yang menjadikan Allah ridho dan keistiqomahan kita meninggalkan apa yang membuat Allah tidak senang. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian sampai akhir hayat kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa taat terhadap perintah, taat terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sehat nggih Pak? Sehat. Ibu-ibu sehat? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis, Pak. Seret gitu. Sitok lurus gitu. Terus di samping itu Rasulullah nyoret-nyoret lagi dengan garis-garis yang tidak beraturan. Pikiran saya begini, para sahabat waktu itu yang lihat, "Laupo ya Rasulullah kok begitu? Kok gawe satu garis lurus dan
banyak garis lurus, garis-garis yang tidak beraturan. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153. Nggih dieling-eling mawon. Wong ana sing nggo pulpen nggih. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Nah, sahabat mulai ngerti, oh ternyata Rasulullah itu membuat satu garis lurus, itulah yang dinamakan siratal mustaqim. Lanjutnya Rasulullah fatabi'u melo awakmu iku tutno ikuti gitu. Jadi sudah diberikan satu jalan yang lurus, Allah memerintahkan fatabi'u ikuti. Wala tattabi'is subula, maka jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang tidak lurus. Nah itu maksudnya Rasulullah membuat satu garis lurus dan banyak garis-garis yang tidak beraturan. Ojo kon tutno. Nah itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa garis lurus itu? Adalah siratal mustaqim. Saking pentingnya yang namanya siratal mustaqim itu, kepada Allah kita minta minimal berapa kali? 17 kali. Setiap sholat tidak sah kita kalau tidak membaca surat Al-Fatihah yang ada di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Enggak sah Pak, misalnya jenengan Fatihah gak ada siratal mustaqim itu tidak sah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tentu kita bertanya, Allah tidak melanjutkan, hanya di situ fattabi'u wala tattabi'is subula fatafarraqa bikum an sabili. Nek panjenengan ndak ikut kepada jalan yang mustaqim tadi, maka kita akan tersesat. Maka kita akan tersesat. Ngomong dalan iki gak karu-karuan. Wis ora jalan lurus, jalan tol, jenengan golek jalan sing liyane. Ini jalan tol itu insyaallah ndak kesasar jenengan ya. Kan lurus, terus selalu ada petunjuk di sana. Kiri ke Solo, kanan ke Jogja, jelas. Tapi kalau panjenengan lewat jalan-jalan yang jalan tikus ya, yang banyak itu, misalkan mau ke Jogja, panjenengan lewat dari Surabaya terus mlebu Krian kok belok wake dalan yang kalau kita nggak tahu Pak akan kesasar. Sing enak itu lewat jalan tol, itulah siratal mustaqim. Maka pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, siratal mustaqim itu apa? Menurut Rasulullah, kalau Allah sudah menyampaikan tadi, maka kita tanya kepada Rasulullah, apa menurut Rasulullah supaya kita tidak tersesat? Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Tak tinggali awakmu 2 perkara lantadillu abada, yang gak akan pernah tersesat selamanya.
lan tadillu mim ba'di abada, enggak pernah tersesat. Apa? Al-Qur'an dan hadis. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jalan tol tadi adalah Al-Qur'an dan hadis. Kadangkala Bapak Ibu sekalian menterjemahkan Al-Qur'an, mentafsiri Al-Qur'an, memahami hadis itu kadangkala karena keterbatasan ilmu yang kita miliki kadang-kadang kurang paham. Maka di situ para ulama punya peran. Ya. Maka di sana ada ijma dan qiyas. Boleh kita langsung berpegang Quran dan hadis kalau cukup ilmu kita. Nek gak cukup, maka di situ ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hanafi, ada madhab Imam Maliki dan madhab Imam Hambali. Wong awak dhewe gak paham betul detail-detail usul fikihnya, balaghahnya, mantiknya, maka katanya orang Madura norak buntek bae. Ikut ke madhab 4 itu, salah satunya yang mayoritas diikuti adalah madhab Syafi'i. 4 madhab ini Bapak Ibu sekalian, ini alternatif. Untuk apa? Bukan untuk mempersulit kita, bukan untuk membingungkan kita, tapi dalam rangka untuk mempermudah kehidupan ini, Pak. 4 mazhab ini untuk kita pilih, tapi ojo dipilih sing enak-enak tok ya. Mari kalau kita bermadzhab Syafi'i mayoritas kita lakukan, tapi tidak bisa. Ya. Saya pernah sampaikan kalau kita bermuamalah menurut mazhab Syafi'i, maka sebelum makan kita bayar. Ya. Nah, yang di di resto-resto yang sekarang itu mau ngambil terus makan ya, kayak di mana di Lamongan itu ada depot itu, kita ambil makan dulu, setelah itu di kasir dihitung baru kita makan ya. Nah sementara kita di warkop sing sering ya makan sih malah gak bayar. Nah ini iki madhab malingi ini ya. Termasuk ketika umroh, haji panjenengan ketika tawaf, nek melok madhab Syafi'i, maka nek bersentuhan dengan perempuan maka kita batal. Maka harus intikol, harus pindah. Nek gak beleken bolak-balik wudu ae. Gak mari-mari tawafe nggih. Nah, itulah fungsinya madzhabul arba'ah itu adalah memudahkan jalan kehidupan kita. Ojo digawe soro. Yassiru wala tu'assiru. Permudah ojo digawe angel. Rasulullah sendiri kalau disuruh memilih sebuah pilihan antara yang mudah dan yang sulit pasti milih yang mudah. Nah kok kita umat yang golek sing angel. Kalau ada yang mudah jangan cari yang sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka tadi jalan mustaqim, siratal mustaqim itu penting dan itu yang harus kita ikuti. Lebih penting lagi, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengikuti siratal mustaqim ini. Makanya terus kita doa ihdinas siratal mustaqim supaya kita mendapatkan pertolongan untuk melaksanakan hidayah petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini kan kita ini diberi titipan nggih. Napa titipane? Titipan anak, istri, harta,
jabatan, itu kan titipan. Kalau sudah waktunya diambil sama orang yang titip oleh zat yang nitipi kepada kita, mau apa kita? Ya, sudah pasti akan diambil ya. Seperti perumpamaan kalau kita titip parkir mobil, kan itu titip kepada tukang parkir. Parkir diatur api-api. Mau jenengan sak jam, 2 jam baru diparkir terus masuk ke toko balik meneh dijupuk, terserah kita yang punya. Terserah Allah yang menitipkan kepada kita kapan titipannya itu akan diambil. Maka setiap titipan itu kelak Bapak Ibu sekalian, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Titipan itu akan ditanya oleh Allah. Kon gaya apa duitmu itu? Kamu pergunakan apa jabatan yang aku titipkan kepadamu? Kau apakan anak dan istrimu, suamimu dan seterusnya. Allah akan menanyakan itu. Dan lama Pak. Semakin banyak titipan yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan, itu lama pertanyaannya, detail Pak. Takoni umur itu loh. An umrihi fima afnahu, untuk apa umurmu? Kalau umur kita sudah 70, 80, itu ditanya Pak. Mulai balik kita itu ditanya. Opo, ya opo, betapa lamanya Pak. Dikasih harta, nggak pakai ake, oh cepet pertanyaan nih. Dari mana hartamu? Jenengan jawab, nggih nyambut damel Gusti. Gawe apa? Nggih damel mangan, kadang-kadang gawe bayar utang. Tapi sing duwe akeh, sing triliunan, nggih. Danio pertanyaan. Boleh lolos dari KPK, Pak. Boleh lolos dari KPK. Takon dikon kok iso numpak jet. Iso lolos. Tapi kelak tidak akan bisa lolos dari pertanyaan. Saya iso menghindar. Ya, bisa direkayasa. Tapi kelak tidak akan ada yang mampu merekayasa terhadap apa yang menjadi pertanyaan di hadapan Allah. Saiki sakarepmu wis numpak ojek, numpak opo ya. Iso sengiden rono rene, semua bisa diatur ya. Tapi kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada semuanya, termasuk kita. Nah, harta Pak, niki bagi kita yang dititipi harta. Di dalam surat Fussilat, niki melanjutkan kajian kita adalah bab zakat. Irsadul Ibad ini bukan murni kitab fikih, tapi banyak peringatan-peringatan tentang larangan-larangan dan perintah Allah. Kali ini kita tentang bab zakat. Saya nggak akan menerangkan nek duwe sapi 100 piro zakate, nek duwe unta 1000 piro zakate ndak. Tapi ini adalah peringatan dari Allah kalau kita diamanai oleh Allah tentang harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Kalau di Al-Maun, wailul lil musallin. Pun di pedot niku. Celaka bagi orang yang sholat. Pun di pedot sambungan alladzina hum fi sholatihim sahun. Nek niki wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka
atau dimasukkan. Jadi ada dua penafsiran dari para ulama. Wailun itu ada kalimat yang artinya celaka, atau wailun itu adalah wadi fi nari jahannam, jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Siapa Bapak Ibu sekalian? Alladzina la yu'tunaz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, bayar zakat itu ada syaratnya. Harus mencapai nisab. Kalau punya emas, nisabnya berapa, Bu? 85 gram. Ya. Tapi itu pun ada pengecualian. Bi khairil ghaliyin mubahun, kecuali hiasan yang diperbolehkan. Jadi kalau ibu-ibu punya emas yang sering dipakai dan adat kebiasaannya di daerah itu, nek nganggo emas niku gelange gandeng limo kanan kiri, terus sikile ono benggele, terus kalungan, adat kebiasaan di sana, maka walaupun lebih dari 100 gram boleh, Pak. Nek adate dan kepantesane. Kayak yang viral itu ada ya, orang perempuan itu, dan itu diundang, Pak. Saya pernah ada undangan di Mojokerto, di hadapan saya itu beliaunya. Wah, kayak gelangnya itu sampai sekian, Pak. Kanan kiri. Saya tanya, emas kabeh? Iya, Pak, emas semua. Perkara wungkul apa kosong wallahu alam ya. Terus kalungnya sampai saudele gitu. Ini dulu di luar kewajaran ya, enggak semua. Tapi yang wajar saja, misalkan di suatu daerah, nek cuma 100 gram itu dinggo kabeh biasa, maka enggak wajib zakat. Tapi kalau enggak pantas, maka itulah yang dihitung sebagai zakat. Harus 1 nisab. Dan punyanya itu harus sudah setahun. Ya, sudah setahun ngumpulno dan seterusnya. Saya kembalikan Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mau membayar zakat itu disamakan dengan orang yang musyrik. Naudzubillah min dzalik. Penafsiran dari beberapa ulama terhadap ayat ini, orang yang tidak membayar zakat itu sama dengan orang yang musyrik. Nah, Allah menyampaikan orang yang musyrik itu adalah orang yang tidak mau membayar zakat. La yu'tunaz zakah. Saya lanjutkan ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 180. Nah, ini Pak. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairal lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Wala yahsabannal ladzina yabkhalun. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bahil bima atahumullahu min fadli, terhadap harta yang Allah berikan. Orang yang bahil, yang disimpan, yang tidak mau dipakai sendiri aja untuk kepentingan sendiri, terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah, jangan menganggap huwa khairul lahum, bahwa itu bagus. Nah, orang yang bahil tuh senengane nyimpen, terus dinggo, terus dideloki tok. Itu dia bangga. Waduh, emasku wis oleh 1 kilo, meneh tuku meneh saon, meneh tuku meneh 2 on. Itu menjadi kebanggaan. Dan itu mereka menganggap bahwa itu apik gitu loh, bagus.
Bangga dia dengan apa yang diberikan oleh Allah, gak ngitung zakati. Bal huwa sarrul lahum, orang yang medit terhadap hartanya itu jelek Pak ya akibatnya. Karena apa? Harta yang tidak dizakati itu akan mengotori harta yang lain. Kalau panjenengan punya misalkan emas 100 gram ya, sudah dikumpulkan oleh setahun, nah itu wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari 100 gram. Berapa? Nek sak grami 1 juta berarti 2,5 juta. Keluarkan yang 2,5 juta ini supaya apa? Tazkiyatul mal, supaya membersihkan terhadap yang 97,5 gram itu. Yang 97,5 gram. Bab kalau ini dicampur Pak, rusak semua. Seperti kata peribahasa, nila setitik rusak susu sebelangga. Napa sebelangga ini Pak? Saember nih. Nah, jenengan ada susu saember, dikei racun sak titik, rusak kabeh. Sama halnya kalau kita punya harta, ndak kita zakati, maka kotor semua. Maka yang 2,5% tadi keluarkan. Sayutawwaquna ma bahilu mihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu, yang tidak dikeluarkan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Nek duwe 1 kilo berarti dikalungno 1 kilo Pak. Yo nek 1 kilo, nek 1 triliun. Nah, ya. Terus dirupakno napa mungkin? Nah, itu hadisnya ada di sini. Ya. Ayatnya juga ada menjelaskan, itu dikalungkan Pak kelak. Lah nek duwe 10 kilo terus dikalungno kan ngeten terus mulia, ndingkluk terus guys sok ndanga. Ya. Allahu akbar na'udzubillahi min dzalik. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Lah nek duit triliunan Pak enggak dizakati, terus meni-meni ya opo bentuknya itu saya enggak bisa membayangkan. Ya. Ya, nanti kita bisa lihat Pak ya, di yaumil mahsyar orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan ditampakkan oleh Allah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabassirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang menyimpan. Biasanya tiang niku nyimpan nopo? Nek beras gak disimpen soalnya rusak nggih Pak nggih. Sing disimpen niku adz-dzahaba wal fiddah, emas dan perak. Simpen Pak. Wala yunfikunaha, dan dia tidak menafkahkan di jalan Allah, gak ditono minimal zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, ya, gak diinfakkan, gak dipakai untuk sodako infak, ya, sodakoh jariyah, simpen naik bendino dideloki. Delok itu pun di lemari ini, waduh, seneng delok lantaan, kuning-kuning. Ada kesenangan di sana. Ya, wala yunfikunaha, simpen to'ai, moro-moro mati. Ya, ya gak digowo ya.
Fabasyirhum, ini kalimat Pak. Kalimat nek Surabaya itu fabasyirhum itu berilah kabar gembira. Lah nek kabar gembira itu kan sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak, Allah menyampaikan fabasyirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kan gak enak gitu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang nyimpen hartanya itu dengan siksa yang pedih. Mestinya kabar gembira itu sampaikan kepada orang-orang yang nyimpan emas dan perak itu, mereka kelak akan naiki emas dan peraknya itu di akhirat. Itu kabar gembira. Tapi kabar gembiranya bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Allahu Akbar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam. Nggih. Nggih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya. Saat itu Pak, emas dan perak yang disimpan itu dipanasi mbek Gusti Allah. Mboten cuma dipanasi mbek api seperti di sini. Napa niku dipanasi ben leleh? Enggak, ini di neraka jahanam, Pak. Dipanaskan di sana. Lalu dengannya nggih. Fatukwa lalu disetrika. Jadi emas dan perak tadi, nek cuma 1 kilo, ya 1 kilo, dijadikan setrika. Fatukwa biha, dan disetrika dengan emasnya tadi, jibahuhum batuke, daine. Nih Pak, disetrika. Nek masih 1 kilo, setrikone nggih 1 kilo niku, Pak. Tapi nek emasnya itu 1 ton, nah, badannya itu dilebarkan oleh Allah supaya yang 1 ton ini mengena kepada badannya. Nek 1 kilo, nggih 1 bathuk tok nggih. Lah nek 1 ton, lu kan gak cukup, badannya manusia itu dilebarkan. Ini nanti di hadisnya diterangkan begitu. Wa junubuhum, ya, lambung, mari batu disetrika terus lambungi. Wa duhuruhum, diwalik gegere, Pak. Jadi batuke, dodone, lambunge terus gegere. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang kau simpan. Inilah harta yang kau simpan. Nek disetrika niku malaikat rasakno, ya iki lho hartamu yang kau simpan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat apa yang kamu simpan. Dia wis loro. Nggih. Sudah disiksa demikian rupa, mbek malaikat niku diece, Pak. Rasakno. Ya iki lho sing kon simpen biyen.
Sing gak gelem kon sedekahno, ana tanggamu, ana rakyatmu menderita, kon bidek kae. Malaikate Pak wong Surabaya rupane nggih. Koreng. Rasano kok. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, naudzubillahi min dzalik nggih. Ini hadisnya panjang nggih. Kalau terangaken mawon mboten napa-napa nggih. Ben kita punya gambaran betapa dahsyatnya. Itu kalau tadi Al-Qur'an itu kalau ini secara global Pak ya. Disetrika batuke lambunge gegere. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min nari fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabtuhu wa dhahruhu ay yuwassa'a jismuhu laha kullaha. Nah, ini penjelasan dari ayat surat At-Taubah ayat 34. Tidaklah bagi orang yang punya emas dan perak la yuaddi minha haqqaha, yang tidak dipenuhi haknya, gak dibayari zakat, gak diinfakno, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali pada saat hari kiamat sufihat, didadekno papan. Nah, itu. Jadi misalkan masih 1 ton itu didadekno papan, dijadikan papan, lahu sofaihu min narin, papan yang dari api. Jadi emasnya tadi dibentuk lembaran gitu dari api, fauhmiya, dan dipanasi, alaiha, atas papan tadi, fi nari jahannama, di neraka jahanam. Padahal di neraka jahanam itu Pak, siksa yang paling ringan kalau kakinya itu menginjak lantainya neraka jahanam, itu yang mendidih otaknya Pak. Sikile sing ngincak lantai, sing umep niku uteke, saking panasnya. Ini didadekno lembaran, dipanasi di neraka jahanam, fayuqwa biha, maka disetrika janbuhu, lempengi, wajabtuhu, pelipisnya, wadhahru, punggungnya, aywasi'a jismuhu, dan badannya itu diluaskan, dibesarkan, digepengno seluas papan yang ada tadi Pak. Kalau kita badan sekian nih, ya biasa ini diluaskan sesuai dengan besarnya papan yang di sebesar papan yang akan dipakai untuk nyetrika badan orang-orang yang menyimpan harta dan benda. Wa in kasurat kullama baradat uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya. Itu dipanasi, sesuai kan adem. Kullama baradat, kemudian dingin, uidat lahu, dipanasi meneh Pak. Api itu kan lama-lama kan panas, terus dingin. Pikirnya seksa, waduh aman nih, aman. Panasi meneh Pak. Fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. 50.000 tahun Pak. Itu masih persekot
Itu awal saja. Ya, 50.000 tahun hatta yaqdi bainal ibad fayara sabilahu amma imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai datang saatnya dia diperlihatkan oleh Allah kalau neraka iko surga. Kalau dia dimasukkan neraka, maka ini tadi hanya masih persekotnya, Pak. DP-nya tadi 50.000 tahun itu DP-nya. Tapi kalau dia ternyata amalnya juga banyak, maka dia masuk ke surga. Itulah yang paling ringan, 50.000 tahun. Padahal di dunia hanya pinten paling 70 tahun seneng delok emas wae lho, Pak. Seneng didelok, bangga ya. Sementara di sana 50.000 tahun disetrika seperti itu. Kila ya Rasulullah fal ibil. Terus sahabat itu tanya, ya Rasulullah, karena di sana itu orang-orang memelihara onta, maka tanya, kalau yang punya onta banyak gimana ya Rasulullah? Sampai juga yang kalau punya baqarin wa ghanamin, kalau punya sapi dan kambing bagaimana ya Rasulullah yang tidak dikeluarkan zakatnya? Qala Rasulullah wala sahibi ibili la yu'addi minha haqqaha wa min haqqaha halbuha yauma wirdaha illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha yaqa'u qarqarun au qur'a kanat la yafqidu minha fasila wahidan tatawu bi akhfafiha wa ta'adduhu bi afwafiha. Ini aja saya singkat. Jadi begini. Kalau punya onta, wake gak ditokno zakate. Ontanya tadi Pak misalkan 100 ya. Itu dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, di lapangan ya. Wah, wong untuk 100 misalkan ya. Wah, umekar PDW. Nah, orang yang punya onta yang enggak dikeluarkan zakatnya tadi Pak, ditidurkan di tanah, terus onta yang 100 tadi ngincai wong sing duwe unta Pak. Nek dipijet enak. Niki diincai. Gak sekedar ngincai Pak. Mbek ngincai niku nyakoti niku unta niku. Oh, nyakoti kupinge, ora nyakoti awake, naudzubillahi min dzalik. Begitu dahsyatnya, Pak. Keliling terus 100 misalnya, sampai unta yang 100 Pak. Sing unta sing nomor 1 wau balik meneh, Pak. Ngincai meneh. Terus begitu. Selama berapa tahun? Selama khamsina alfasanatin, sama 50.000 tahun, Pak. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nggih. Kalau yang kambing itu ya sama. Kambing sama sapi itu ya ngincai mbek sikile, terus kalau kambing nggak gigit, nek unta itu gigit, ya. Sapi nggak gigit, tapi dia ngincai dengan kukunya yang pecah-pecah. Di sini sebutkan kukunya itu pecah-pecah. Kuku ini sapi pecah-pecah, digawe ngincak. Terus tanduknya tidak utuh, juga pecah-pecah, dipakai nyundang orang yang punya sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakat. Sedetil ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya siksaan di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang tidak membayar
zakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberikan oleh Allah amanah, titipan harta, mari kita keluarkan. Hanya 2,5%, Pak. Ya. Kenikmatan kita menikmati harta yang ada di dunia ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sementara siksaan imbalan dari kita menikmati harta yang tidak kita keluarkan zakatnya tadi 50.000 tahun. Berapa kalinya itu, Pak? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hadis ini dan ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita kalau toh panjenengan dititipi, diamanai harta, jangan sampai hanya disimpan, keluarkan, justru mari harta itu kita bawa mati, Pak. Jadi emas yang diberikan, yang diamanakan oleh Allah itu jangan sampai enggak kita bawa mati. Kita bawa mati, Pak. Cuma perlu cara. Caranya bagaimana? Titip nang takmir Masjid Al-Ikhlas. Pak, mau buat apa ini? Saya punya emas 100 gram, titipkan untuk ngerambut masjid, untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Itu namanya cerdas di dalam mengolah harta. Titip karena nggak ada orang mati bawa emas, makanya titipkan ke takmir masjid ben digawakno meni-meni, tinggal kita menikmati. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita serta kabar gembira bagi kita yang melaksanakan, yang selama ini sudah melaksanakan dan mengeluarkan zakat mal kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.